Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 29 Juli 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah hidup yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Sebelum kami menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel. Sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi. Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka, namun selalu saja mengulanginya. Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umatnya. Dalam bacaan kita dikatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas. Kasih-Nya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa dan mendukakan Allah. Namun kasih Allah yang tak terbatas tak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Namun perlu diketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, di situ ditegaskan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah waktu sejenak Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami diajarkan ya Tuhan pada saat ini untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Untuk hidup memahami dan mengerti bahwa Allah penuh kasih. Oleh karena itu mestinya kami selalu berada di dalam ketaatan di tengah-tengah kehidupan ini. Menyatakan kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami membawa kehidupan kami Tuhan. Engkau menopang dan menyertai kami dalam kehidupan kami hari ini. Dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan segala rencana hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya dapat dilakukan, diselesaikan dengan baik. Dan kami tetap setia menyatakan kebenaran-Mu, titah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan pemerintah kami, ya Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.